Perkenalkan, saya Andi Aditya Permadi Hakim dengan NIM 2402009501046 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran Pemrosesan Informasi dengan materi kami yang pertama membahas mengenai apa itu pemrosesan informasi. Jadi, pemrosesan informasi ini merupakan landasan utama dalam psikologi kognitif yang menggambarkan bagaimana manusia memperoleh, memilih, mengolah, dan juga menyimpan serta mengambil ulang informasi selama proses belajar. Pemrosesan informasi dianalogikan seperti sistem komputer yang memiliki alur input, pengolahan data, dan juga output. Dalam konteks pembelajaran, pemrosesan informasi menjadi kunci agar guru memahami bagaimana siswa mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosyada dengan NIM 24020950076. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang implikasi dalam pembelajaran. Jadi, penerapan strategi belajar berbasis pemrosesan itu memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efektivitas belajar. Nah, jadi di peningkatan efektivitas belajar ini, strategi berbasis pemrosesan informasi ini membuat pelajaran itu lebih terarah. Terus siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga mengelola, mengingat, dan menggunakan kembali informasi tersebut. Lalu hasilnya itu proses belajaran bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, ini juga dapat meningkatkan kualitas pemahaman. Jadi dengan pemrosesan informasi, siswa tidak hanya sekedar menghafal, tetapi mereka dituntut untuk memahami konsep, menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya, lalu menerapkannya pada situasi baru. Selanjutnya, ini juga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan tahan lama. Selanjutnya, ini juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, karena teori ini membantu siswa belajar menganalisis masalah, mencari solusi, dan berinovasi. Misalnya ya, ketika siswa diberi studi kasus, mereka tidak hanya mencari jawaban, tapi juga menemukan alternatif solusinya. Selanjutnya, ini juga dapat mendorong pembelajaran mandiri. Jadi siswa itu berperan aktif, bukan hanya pasif mendengarkan guru. Dan dengan dukungan teknologi dan media sesuai, siswa itu bisa lebih mengeksplorasi materi itu sendiri. Lalu hasilnya itu lahir pembelajaran mandiri yang siap menghadapi tantangan di luar kelas. Selanjutnya ada juga kritik dan keterbatasan. Jadi meskipun teori pemrosesan informasi ini tuh membawa kemajuan dalam memahami proses belajar secara kognitif, tapi juga ada kritik-kritiknya, seperti misalnya itu model ini tuh terlalu fokus ke aspek kognitif. Jadi teori ini tuh menekankan proses berpikir, mengingat, dan memahami, namun faktor sosial dan emosionalnya itu sering diabaikan. Lalu kurangnya konteks sosial dalam belajar. Jadi proses belajar sering dilihat seolah-olah terjadi dalam kepala individu saja, padahal sebenarnya di dunia nyata belajar banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan lainnya yang ada di sekitar. Selanjutnya, ada juga solusi yang diberikan. Misalnya itu untuk mengatasi keterbatasan ini perlu juga dikomunikasikan dengan konstruktivisme dan psikologi sosial. Jadi artinya itu pembelajaran tidak hanya berfokus pada cara otak memproses, tapi juga memperhatikan bagaimana siswa berinteraksi dengan sesamanya, bagaimana mereka termotivasi di dalam proses pembelajaran, dan bagaimana belajar bisa relevan dengan konteks dunia nyata. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Halo, perkenalkan saya atas nama Mutiasis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan dengan teori lain. Jadi, jika kita ketahui bahwa teori pemrosesan informasi itu fokus pada bagaimana siswa dapat menyimpan, mengelola, dan juga menerima informasi yang telah ia terima. Jadi, teori pemrosesan informasi ini tidak berdiri dengan sendirinya, namun ada teori lain yang saling melengkapi, yaitu teori behavioristik, kognitif sosial, dan juga konstruktivisme.
Jadi, dengan adanya teori ini dapat digabung, kita dapat lebih paham tentang bagaimana proses belajar itu dapat terjadi. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan dengan metode chunking. Jadi, di dunia pendidikan, salah satu penerapan pemrosesan informasi yaitu dengan strategi chunking. Sederhananya, chunking itu merupakan teknik membagi informasi yang awalnya besar menjadi bagian-bagian kecil agar siswa itu dapat lebih mudah paham dan diingat. Dan dengan begitu, otak kita tidak terlalu terbebani oleh masukan-masukan materi yang sangat banyak atau yang sangat besar, serta dapat mengingat informasi jadi lebih cepat dan juga efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Marco Gabriel Parera. Saya akan menjelaskan beberapa contoh dari penerapan pembelajaran berbasis pemrosesan informasi di dalam kelas. Tentunya yang pertama itu memilih tempat belajar yang tenang dan bebas dari gangguan. Gunakan catatan, video edukatif atau diskusi dengan teman, apresiasi dan ikhtisar topik. Seperti guru membuka pelajaran dengan memberi gambaran singkat materi, misalnya pada materi personal letter di SMA, menjelaskan pengertian, ada jenisnya, dan fungsi surat pribadi secara umum. Nah, tujuannya itu memperoleh gambaran besar sebagai konteks sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks. Kemudian ada identifikasi pembagian materi menjadi chunk. Nah, guru membagi materi menjadi beberapa bagian kecil yang saling berkaitan. Tujuannya ini agar siswa dapat menerima informasi dengan lebih baik. Kemudian ada penyampaian materi tiap chunk secara terperinci. Guru menjelaskan setiap chunk secara rinci dalam satu sesi. Misalnya, pertemuan pertama fokus pada struktur surat pribadi, lengkap dengan contoh pembuka, isi, dan penutup. Penjelasan disertai dengan contoh untuk menghubungkan teori dengan praktik. Lalu, pertemuan berikutnya membahas chunk selanjutnya. Kemudian ada penggunaan media visual dan alat bantu. Nah, penggunaan media visual dan alat bantu ini dapat membantu siswa memetakan informasi per chunk dengan lebih jelas dan memori visual mereka pun ikut aktif sehingga daya ingatnya siswa itu meningkat. Kemudian ada pengulangan dan diskusi interaktif. Salah satu materi chunk tersampaikan dalam setiap pertemuan. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi dan bertanya jawab mengenai materi yang telah diajarkan. Jadi bukan sekadar guru menyampaikan materinya, tetapi guru juga memberikan diskusi tanya jawab terhadap siswanya. Nah, gunanya itu supaya proses belajar lebih efektif dan optimal. Kemudian ada latihan menulis. Siswa diberi latihan menulis bagian-bagian surat pribadi berdasarkan chunk yang telah dipelajarinya. Misal membuat kalimat pembuka dan penutup sendiri sesuai contoh yang telah diberikan oleh guru. Kegiatan ini melatih keterampilan komunikasi sekaligus memperdalam pemahaman materinya. Kemudian ada evaluasi setiap chunk. Nah, evaluasi ini seperti memberikan kuis atau latihan singkat yang mengukur pemahaman siswa mengenai tiap chunk. Evaluasi ini penting untuk memastikan siswa telah benar-benar menguasai bagian materi sebelum berpindah ke chunk selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada integrasi dan refleksi keseluruhan materi. Setelah semua chunk diajarkan, guru membantu siswa mengintegrasikan semua bagian dalam bentuk surat lengkap. Siswa diminta membuat surat pribadi secara mandiri sebagai refleksi hasil belajarnya. Kemudian tenaga pendidik memberikan masukan dan penjelasan jika ada kesalahan atau kekurangan dan memastikan pemahaman menyeluruh. Selanjutnya, rekomendasi metode pembelajaran. Yang pertama itu ceramah dan segmentasi. Materi dibagi kecil agar mudah dipahami dan diingat. Guru memecah materi menjadi chunk kecil yang disampaikan secara bertahap dan terstruktur.
memudahkan siswa memahami dan mengingat tanpa mengalami kelebihan beban kognitif. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok kecil. Siswa berdiskusi tiap chunk meningkatkan keterlibatan dan berpikir kritis. Siswa dalam kelompok untuk mendiskusikan chunk materi secara mendalam. Diskusi aktif meningkatkan keterlibatan, pemahaman, berpikir kritis, dan komunikasi. Tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu mengatasi kesulitan. Metode ini efektif memecah materi besar sekaligus mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif. Yang ketiga itu tanya jawab terfokus. Pertanyaan spesifik memastikan pemahaman sebelum lanjut. Pertanyaan spesifik untuk setiap chunk materi guna memastikan pemahaman siswa sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Tenaga didik dapat mengidentifikasi kesulitan dan memberi penjelasan tambahan, meningkatkan keterlibatan, berpikir kritis, ingatan, dan pemahaman. Metode ini efektif karena memberikan umpan balik langsung serta membuat pembelajaran interaktif dan terarah. Yang keempat, penggunaan media dan media visual. Gunakan peta pikiran, diagram, slide untuk memperjelas hubungan konsep. Pikiran, diagram, dan slide untuk memecah materi menjadi chunk yang terstruktur, memudahkan pemahaman, pengingatan, dan menunjukkan hubungan konsep. Media ini meningkatkan daya tarik dan interaktivitas pembelajaran serta membantu mengelola beban kognitif dan memperkuat ingatan jangka panjang melalui representasi grafis yang sederhana. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek. Proyek dipecah fase. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Proyek dipecah fase-fase, mengembangkan kerjasama, pemecahan masalah, dan motivasi belajar. Proyek membagi proyek menjadi fase-fase chunk yang fokus pada bagian materi tertentu, membuat pembelajaran terstruktur dan mudah dikelola. Metode ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan pemecahan masalah. Dengan tenaga pendidik sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan umpan balik, pendekatan ini efektif meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar melalui pembelajaran kontekstual dan bermakna.